sebentar. Jaringan memang. Ya. Oke, sudah direkam. Saya ulangi. Oh, ada Pak Eli masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung di pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimal. Di sini saya coba share screen. Terlihat Bapak Ibu? Masih loading. Masih loading. Oke, terlihat? Ya. Ini mau saya fullkan bisa juga ini sebentar. Jadi ini pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau sering kita kenal AKM ya, tapi secara umum sebenarnya asesmen nasional karena AKM sendiri ada di dalam dari asesmen nasional. Jadi sebelumnya saya sudah mengikuti webinar waktu itu pas kita sudah bagi rapot, sudah di-share sama Bu Kepala Sekolah, di situ ada undangannya tanggal 22 Desember 2020 pada jam 8 WIB atau jam 9 ya, waktu Indonesia Tengah. Di situ hanya sekedar webinar, sosialisasi apa itu asesmen nasional. Nah, setelah itu ternyata disuruh untuk mengikuti BIMTEK guru belajar dengan menggunakan akun yang kita miliki setelah kita pernah mengikuti yang namanya UKG, yang di situ ada akun Guruku ID. Jadi hanya guru-guru yang mempunyai akun tersebut yang bisa mengikuti BIMTEK guru belajar, selain terutama untuk yang asesmen kompetensi minimal ini serta program guru belajar lainnya. Nah, karena itu masih banyak guru-guru yang belum bergabung. Kebetulan saya memilih angkatan 1. Jadi ya. Ya, Pak. Halo? Ya. Di sini saya coba. Jadi saya ini mengikuti apa sih namanya guru belajar itu. Di sini saya pas kebetulan merupakan seri asesmen kompetensi minimum. Nah, secara umum namanya asesmen nasional. Di sini ada tujuan program dilaksanakannya asesmen nasional. Nah, di sini apa sih tujuannya? Nah, setelah saya BIMTEK, jadi syarat intinya masuk di sini harus punya akun guru belajar ID tersebut. Nanti kalau memang lupa password apa segala, kita bisa nanya langsung ke dinas itu sama Bu Monca. Nah, ini tujuannya memahami konsep asesmen nasional, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Walaupun kita pernah sudah ya, tahun kemarin kita pernah di asesmen ini, ya gitu loh. Pernah kita hanya sampel saja waktu itu kelas 9 yang dijadikan sampel. Nah, tapi untuk pelaksanaan AKM tahun ini bukan di kelas 9 tetapi di kelas 8. Nah, di sini tujuannya guru-guru harus menganalisis asesmen dari literasi membaca dan asesmen kompetensi minimum. Di sini nanti ada contohnya, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum, melakukan pengimbasan. Nah, jadi sekarang saya masuk di masa pengimbasan. Saya mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Selanjutnya,
Siapa sajakah yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Semua guru. Nah, tapi tadi ada syaratnya yang punya akun guru belajar ID. Kepala sekolah ya di sini, pengawas, peserta yang berasal dari pusat kegiatan belajar, yang jelas punya akun guru belajar ID. Sebentar, ada yang mau masuk. Saya ulang di sini. Nah, begini lebih baik saya rasa. Nah, selanjutnya ini tadi ya. Nah, setelah saya ini waktu sosialisasi atau webinar yang tanggal 22 Desember tadi, saya mencoba mendaftar melalui link yang dibagikan, yaitu link belajar ya, guru belajar di sini. Nah, ini daftarnya mulai tanggal 22 tadi. Setelah webinar langsung dibuka pendaftarannya. Saya memilih di BIMTEK angkatan 1 yaitu 4 sampai 8 Januari tadi sudah selesai 100%. Yang penting masalah nilai sudah tuntas gitu ya, walaupun enggak 100 nilainya gitu, yang penting sudah tuntas. Nah, sekarang saya masuk di jadwal pengimbasan. Nah, jadi teman-teman yang belum mengikuti BIMTEK ini, nah ada yang sudah mendaftar kemarin seperti Bu Susmihara sudah masuk di gelombang angkatan 2, hari ini sudah mulai. Nah, yang belum bisa ini jadi nanti bisa memilih angkatan 3 sampai angkatan 11 sambil menunggu kalau lupa password. Jadi masih ada kesempatan. Kalau mau aman di mana tuh di angkatan 11 karena BIMTEK-nya pengimbasannya hanya sampai yang ke-10 karena batasnya di situ rasanya kalau ini batasnya tanggal 27 Februari untuk mengimbaskan lagi rasanya tidak mungkin. Tapi nanti terserah Bapak Ibu mau memilih di angkatan berapa saja. Wajib itu Bu Anai? Ya? Wajib kah? Kalau secara umum saya katakan wajib. Ini program dari kementerian Pak. Jadi setiap tahun kan kita ini sebenarnya bukan pengganti UN, tetapi ini adalah untuk ini asesmen sekolah ya, untuk meningkatkan mutu pendidikan nih Pak. Kita nggak tahu dampaknya ke depan seperti apa ini ya. Takutnya nanti dia bilang sampel, istilahnya hanya untuk kemarin kayak pemetaan begitu. Nangkutnya ya, ini kegunaan kita nanti ini, makanya tadi tujuannya di situ nanti kita bisa lihat apa saja yang kita dapat tadi Pak Maman, karena Pak Maman baru gabung. Ini tadi tujuannya, nanti sambil saya share juga. Nah, tadi kenapa harus gabung, wajib endaknya gitu kan. Di sini bisa belajar Pak Maman, di situ ada 5 hari pelaksanaannya. Kayak kemarin 4 sampai 8, saya 4, 5, 6, 7, 8, 5 hari. Dengan materi-materi ya lumayan. Nanti ada trik-triknya, nanti masuk ada grup Telegramnya juga. Jadi di sini dia lebih fleksibel, lebih mudah, lebih kolaboratif. Nanti bisa bertanya di sana di grup-grup itu. Di grup Telegramnya ada pendampingan juga. Lumayan ribuan yang sudah masuk di situ. Mungkin keterbatasannya karena webinarnya waktu itu dalam masa libur, tidak semua orang mengetahuinya gitu kan. Kemarin itu sudah di-share. Ini yang saya juga bisa masuk di sini karena di-share sama kepala sekolah kan waktu itu webinarnya. Nah, ternyata dalam webinar disuruh mengikuti BIMTEK. Nah, ini tadi setelah dapat webinar ini tahapannya dari mulai BIMTEK sampai pengimbasan. Nah, saya nanti ini videonya harus direkam, di-share di YouTube. Bagaimana caranya nanti? Jadi nanti tidak saya lepas ini setelah pengimbasan, siapa yang nanti mau ikut, saya berusaha untuk mendampingi masalah nanti pasti ada pretestnya. Jadi sebelum masuk itu nanti ada pretestnya. Habis pretest baru nanti bisa langsung. Tapi tadi syaratnya akunnya harus akun Guruku ID.
Bu Ana, Ya, sehubungan dengan syarat itu, bagaimana dengan kita yang belum punya akun guruku belajar ID.id itu? nah, mohon maaf itu Pak Eli nggak bisa. Tapi Iya, kalau bisa masuk di SIM PKB dan punya akun yang itu tadi, Guruku ID bisa masuk. Itu kita dapat itu waktu ini yang pertama punya akun itu yang tahun 2015 ada, 2016 ada. Itu berapa lagi yang terakhir ini ada terakhir itu kemarin AKM lagi. Apa nih UKG lagi itu kemarin. 2019 gitu. Ya, ada. Yang untuk PPG ya biar Pak ya. Nah, jadi ada Ya. 2015, 2016, 2019 itu. Karena saya kan nggak ada ikut UKG itu sekarang. Nah, sudah lihat ya, udah lewat. jadi mau nggak mau Pak Eli hanya dapat pengantar dari saya apa itu namanya AKM, jadi nggak bisa ikut gitu. Nggak bisa ikut BIMTEK jadinya Ya, ya. karena untuk masuk ke situ harus pakai akun belajar akun Guruku ID itu. Tapi nggak ada solusi kah dari mereka? Nggak ada solusi Pak, ini soalnya dianya masuk ke kayak portal ini SIM PKB atau SIM GPO itu. Jadi sebenarnya kalau punya SIM PKB kayak Bu Nur Pak Rudi pernahkah dimasukkan? Rasanya saya pernah ada dapat itu, Bah. Ya, apa SIM PKB itu? SIM PKB kalau sebagai kepala sekolah dulu pernah atau ini nanti bisa di reset ke Bu Monca gitu. Kayak Bu Nur Sani kan pernah gitu. Masa Pak Elu nggak pernah? Saya pernah, Mas. Pernah dikasih Bu Monca dulu saya rasanya. Tapi lupa Nah, deh. kalau pernah dikasih Bu Monca, Pak, berarti ada akunnya. Nanti masuk sebagai apa gitu. Ada ribu akun PKB itu. Pernah memang Ya, itu pokoknya yang ada yang sangkut pautnya sama SIM PKB atau GPO sama. lupa, Ibu sudah ada akunnya. Nanti saya coba tanya Bu Monca kan. Oke, Pak. Ya, pernah saya tanya. Ya, Ya, makasih. ini bukan apa sih kita masuk di situ ya, Pak. Ini tadi nanti saya lanjutkan di sini. Nah, ini tadi apa sih asesmen nasional tadi? Orang banyak kenalnya di sini AKM gitu aja ya. Ternyata AKM itu merupakan bagian dari asesmen nasional. Nah, jadi ini bukan sebenarnya katanya pengganti UN, sebenarnya bukan gitu ya. Beda sama UN, jauh berbeda dengan UN. Nah, kita pernah lihat dan kita pernah mengerjakan soal-soalnya jauh dari UN. Nah, apa nanti perbedaannya nanti akan dijelaskan. Di sini asesmen nasional, program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah atau program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Jadi untuk mutu pendidikan, jadi untuk meningkatkan mutu pendidikan, belajar siswa yang berdasarkan literasi, numerasi, dan karakter. Nah, karakter di sini nanti ada yang karakter ini, pendidikan karakter masuk di situ, karakter Pancasila terutama. Nah, sebenarnya jadi ini bukan hanya khusus bahasa atau numerasi saja atau matematik saja, bukan gitu ya. Karena dia nanti akan terintegrasi dengan mata pelajaran yang lainnya. Bisa terintegrasi sama IPA, IPS. Itu nanti dianya. Karena nanti di literasi kan ada bagian-bagiannya lagi. Nah, jadi nanti di sini, nah itu tadi saya katakan tadi, sebenarnya AKM tadi bagian dari asesmen nasional. Jadi asesmennya nanti merupakan dari AKM, survei karakter, dan super lingkungan belajar. Untuk teknisnya nanti akan saya sampaikan kembali. Nah, ini tujuannya. Sebelumnya juga saya sudah mengikuti waktu sebagai proktor ya. Waktu itu sudah merasakan juga istilahnya menangani simulasinya, baik simulasi butir soalnya waktu itu yang non akademik dan yang langsung kemarin kita bisa melihat seperti apa contohnya walaupun hanya beberapa bagian, hanya yang non akademik yaitu seperti karakter tadi, survei karakter dan survei lingkungan itu yang waktu disimulasi soalnya, yang di AKM-nya kemarin yang literasi dan numerasi. Untuk yang 15 anak kemarin. Itu yang apa namanya simulasi skala besar kemarin. Nah, ini tujuannya.
menghasilkan informasi, dia memantau mutunya dari waktu ke waktu. Jadi bukan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. Siapa? Jadi menjadi tujuan utama nanti gimana kita mengembangkan kompetensi dan karakter siswa ini. Jadi kewajiban kita semua guru mata pelajaran lah ini sebenarnya. Jadi bukan hanya guru bahasa atau guru matematika saja. Jadi nanti dia terintegrasi dengan kompetensi pada mata pelajaran lainnya. Jadi nanti di sini yang pertama tadi untuk mutunya, untuk mutu tujuan sekolahnya dari pengembangan kompetensi dan karakter, memberikan gambaran karakter esensial sebuah sekolah. Ya walaupun kondisi kita sekarang seperti ini. Jadi yang digunakannya tujuan akhirnya ya mutu pembelajaran kita sebagai guru gitu. Nah ini manfaatnya tadi secara nasional ya, ini manfaat asesmen nasional nih dilihat di potret ini sebagai kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, umpan balik kualitas dan dasar untuk penyusunan program peningkatan pembelajaran kita di sekolah. Jadi nanti selain yang di asesmen secara nasional ini, kita bisa memanfaatkan untuk asesmen kita di kelas gitu. Melihat nanti butir-butir soalnya seperti apa, jadi bisa kita ini untuk siswa dapat mengembangkan kompetensinya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya kalau kita lihat sekilas ya seperti soal FAT lah ini. Nah inilah perbedaannya tadi dengan ujian nasional tadi ya. Itu sudah kita tahu dan yang pernah mengikuti simulasinya kita sebagai guru tahun kemarin itu sekitar bulan 2 kalau nggak salah, tahun kemarin sebelum kita pas libur corona itu kalau nggak salah ya, ingat saya ya kalau nggak salah pas ulang tahun saya waktu itu tahun kemarin pelaksanaan simulasinya untuk AKM ini yang kita kerja soal di lab itu. Jadi berbeda jauh ya, berbedanya di mana? Berbedanya ya di kontennya gitu. Di sini kan untuk ujian nasional untuk evaluasi, kalau asesmen ini berbeda dari segi butirnya gitu ya. Kalau UN kan hanya yang kognitifnya saja gitu, hanya untuk beberapa mata pelajaran saja. Jadi dianggap kurang maksimal gitu. Nah, ini petunjuk teknisnya yang saya bilang tadi. Jadi AKM yang kita dengar itu sebenarnya bagian dari asesmen nasional. Asesmen nasional jadi terdiri dari asesmen kompetensi minimal, survei karakter, survei lingkungan belajar. Nah, di sini jadi memerlukan peran semua dari guru istilahnya, semua yang ada di satuan pendidikan. Nah, untuk kompetensi minimalnya AKM-nya di sini ada literasi dan numerasi gitu. Nah, di sini nanti bisa dijelaskan lebih banyak nanti dari konten-kontennya. Nah, survei karakter ini ya kebanyakan karakter pendidikan Pancasila katanya begitu. Lingkungan belajar ya nanti siswa ditanya bagaimana kondisi lingkungan siswa belajar ya. Jadi lingkungan sekolah. Mau enggak mau kita memang harus membenahi sekolah kita lagi gitu. Nah, ini tadi. Jadi nanti asesmen nasionalnya ya berbasis komputer dan bersifat adaptif gini. Jadi nanti siswa yang ini kemarin terlihat itu. Jadi kalau misalkan dikasih jawab soal yang pertama yang tingkat kesulitannya mudah gitu, dia langsung bisa jawab, nanti ditingkatkan gitu. Pas dikasih soal yang agak tinggi, nanti dia nggak bisa jawab, tingkat kesulitannya diturunkan lagi. Itu namanya yang bersifat adaptif. Jadi pertanyaannya disajikan bergantung kemampuan siswa. Jadi di situ ada tingkatan-tingkatannya, ada level-levelnya. Jadi kalau level 1 dia bisa, misalkan bisa dilanjutkan ke level selanjutnya. Kalau dia pas selanjutnya dinaikkan dia nggak bisa, nanti diturunkan lagi soal berikutnya begitu. Ini saya masih memaparkan ya Bapak Ibu. Nanti kalau memang ada yang mau ini ditanyakan langsung bisa, atau menunggu selesai penjelasan. Ya tadi saya bilang tadi peserta AKM ya, seluruh satuan pendidikan dari guru sampai ke muridnya. Tapi hanya sekedar sampel, kenapa tidak acak? Nah, kemarin itu 15, kemungkinan ini sekitar 40 sampai 50. Nih.
Ini jadwalnya nanti ada 2 hari, seperti simulasi tahun kemarin, sama persis ini. Waktu kita, walaupun kita sebagai guru, nanti gurunya juga di asesmen, bukan muridnya saja. Kemarin kan yang ikut simulasi itu Bu Susi sama Bu Erma ya. Tapi itu masih yang survei karakter dan survei lingkungan belajar, bukan yang AKM-nya. Jadi dia masuk yang non-akademik kemarin. Nah, di sini kriteria peserta pelaksanaan. Jadi ikut tadi SMP di sini. Jadi satuan pendidikan tidak semua murid, sampelnya acak, diambil 5, kelas 5, 8, dan 11. Jadi walaupun kita bukan mengajar di kelas, saya nggak ngajar kelas 8, nggak usah ikut ini. Tapi kita kan harus mempersiapkan siswa menuju asesmen tersebut gitu. Jangan mentang-mentang, saya ngajar kelas 9, nggak usah lah. Kelas 7, guru kelas 8 aja yang wajib ikut. Tapi kan kita harus mempersiapkannya dari awal gitu. Nah, yang kelas 9 mempersiapkan untuk apa ya nanti? Dia untuk kelas di SMA-nya nanti, karena materinya tingkatannya seperti itu. Nah, ini bentuk soalnya sudah pernah kita lihat waktu itu, pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat dan uraian. Isian singkatnya pun dibatasi karakternya. Menjodohkan itu nanti ada yang benar salah juga, langsung menarik jawabannya juga ada. Nah, selanjutnya, nah ini konsep literasi membaca. Nah, di sini dia bacaan tulisan, membaca dan menulis gitu ya. Ada Pak Tar, ada Bu Sumarni, ada Bu Irpa, dan nanti sambil sama-sama kita guru mata pelajaran yang lainnya dibimbing di ini, atau nanti kita bisa bertanya bagaimana caranya agar memaksimalkan literasi di sekolah kita. Nah, ini tadi yang dinilai di komponen AKM literasi membaca. Nanti dalam pelatihan kita membaca ini materinya kurang lebih seperti ini. Jadi waktu pelaksanaan BIMTEK-nya nanti ini kurang lebih materinya seperti ini yang harus kita kuasai. Nanti setiap bagian materi itu ada 8 ya, dari pretest sampai ke posttest ada 8 bagian. Nah, ini di setiap bagian nanti ada tesnya, ada yang benar salah sama refleksi diri nanti. Ini untuk yang membaca ya, membaca ada konten, kognitif, dan konteks. Terdiri dari informasi dan fiksi untuk kontennya. Ini tingkatan kognitifnya, informasi, mencari, memahami, dan mengevaluasi di sini. Nanti di ini setiap materinya ini ada sampai ke posttest materi seperti ini ada. Konteksnya personal, sosial, budaya. Nah, ini tadi. Jadi kita sebagai guru ya harus mengarahkan nih siswanya. Karena nih, apalagi sosial budaya ya, perkembangan kayak IPS, nah isu-isu kayak ini kemasyarakatan ini. Jadi ini harus kerja semua gitu loh, bukan hanya mengharapkan literasi guru bahasa saja, karena di sini siswa harus memiliki pengetahuan yang lain. Ini terlihat Bapak Ibu di sini. Kalau nanti bisa saya zoom ini contohnya. Ini lumayan panjang siswa ini. Ini masih yang level 1 Bapak Ibu karena hanya pilihan ganda. Ini masih yang level 1 tingkat 1 ini contohnya. Selanjutnya, nah yang numerasi. Jadi kemarin itu, saya ini bukan guru matematik, agak ribet bikin soalnya, itu banyak tuh di grup itu. Tapi kita coba memahami bagaimana konsepnya. Saya rasa ini kan hanya dasar ya. Dasar yaitu bilangan, pengukuran geometri, data ketidakpastian, serta aljabar. Semuanya dasar. Apalagi yang pernah kalau Pak Tar ini gampang saja itu soal matematikanya dasar semua ya Pak Tar. Pak Tar mah ini gampang dia walaupun guru bahasa Inggris. Untuk yang ini tingkatannya tadi ya kognitifnya sampai memecahkan masalah. Kalau levelnya kan kalau tadi ada ini sampai ke pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sama. Nah, walaupun dia numerasi ada personal, sosial budaya, dan saintifik di sini. Makanya itu jadi keterkaitan dengan mata pelajaran yang lain.
Ini kontennya. Nah, yang kalau tadi kan kontennya literasi, dianya ada fiksi, ada yang informasi dan fiksi. Kalau di sini kontennya bilangan, pengukuran geometri, data ketidakpastian aljabar, tahapnya pemahaman, kognitifnya, penerapan, penalaran. Jadi sampai penalaran ini, jadi tingkatannya tuh. Jadi kalau dia bisa pemahaman dinaikkan jadi penerapan, kalau dia bisa jawab penerapan dinaikkan jadi penalaran. Pas penalaran dia nggak bisa nanti turun lagi jadi penerapan. Sebentar Bapak Ibu. Siapa ada yang masuk? Ini mosnya. Ada yang mau masuk tadi? Ntar mosnya ini keringatan. Maaf agak lama. Sebentar tadi ada yang mau masuk. Bu Mala. Selamat bergabung Bu Mala. Nanti sambil jalan ini tetap saya lanjutkan dulu. Jadi ini contohnya untuk matematik, ini yang masuk, kalau dilihat ini bilangan gitu ya. Oh, masuk di bilangan, bukan, ternyata pola bilangan walaupun berhubungan dengan bilangan dia masuknya di aljabar. Nah, ini nanti kontennya. Jadi setelah ini nanti kita harus apa sih gunanya dari AKM ini? Selamat bergabung Bu, nanti bisa saya ulang. Tapi ini saya habiskan dulu pemaparannya. Jadi hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Jadi untuk yang literasi nanti diketahui kalau misalkan dia dikasih yang level 1, oh dia tidak masih bisa menjawab gitu ya. Jadi perlu kita nanti bisa lihat mana siswa-siswa yang bagian mana yang perlu di intervensi khusus. Jadi harus pembinaan secara khusus. Jadi kalau dasar nanti kita bisa melihat murid kita sudah mampu menemukan dan mengambil informasi katanya. Kalau cakap mampu interpretasikan dan dari informasi yang implisit atau yang lumayan tingkat tinggi, mahir bisa mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks gitu. Jadi nanti dilihat dari dia bisa menjawab di level apa dan nanti kelihatan kemampuannya di mana. Nanti kita tunggu laporannya, nanti secara nasional seperti ujian nasional ada laporannya. Sama seperti literasi tadi, ini numerasi juga nanti kita bisa melihat mana yang siswa perlu diintervensi khusus, mana yang sudah memiliki pengetahuan dasar yang perlu kita kembangkan lagi, mana yang sudah cakap, mana yang sudah mahir. Nah, jadi di sini tujuannya adalah untuk merubah pembelajaran yang tadinya bersifat konten menjadi yang kompetensi gitu loh. Kalau tadi kan hanya konten saja gitu. Kalau yang asesmen ini dia berbasis kompetensi gitu. Inilah perbedaannya. Kalau dari kebutuhannya berpusat di sini, pusatnya aja berpusat pada kebutuhan. Untuk kompetensi, kalau konten ya apa yang dipelajari itulah yang keluar. Seperti yang kita di kelas-kelas pada saat ini kan, evaluasi kita. Pokoknya kalau kita kasih A ya soalnya A untuk evaluasinya kan. Hampir sama persis, kita ganti angkanya aja kadang anak-anak nggak bisa gitu loh. Berarti kan dia nggak bisa mengembangkan gitu. Jadi tujuan kita di sini merubah yang darinya konten menjadi yang kompetensi. Ini perbedaannya ada 5 di sini. Dari pusatnya, dari segi belajarnya, dari apa yang ditunjukkannya nanti, pembelajarannya seperti apa. Nah, tadi saya bilang tadi, jadi kalau yang untuk asesmen ini nanti pembelajaran kita harus dirubah gitu. Pembelajaran yang terkait dengan konteks kehidupan nyata itu harus lebih banyak gitu ya. Jadi walaupun nanti aljabar ya, bagaimana caranya, konteksnya, ya selain konsep kita nanti lebih menekankan ya istilahnya KD 4-nya lah ya. Selanjutnya di ini orientasinya. Nah,
orientasinya kan untuk selama ini ya dapat nilai akhir ya beres sudah gimana. Tapi untuk ini nanti kita harus merubahnya menjadi yang penguasaan kompetensi. Kalau kompetensinya menguasai, saya rasa konsepnya pasti sudah tahu itu. Jadi menerapkan konten yang di atau materi yang dipelajari untuk bisa menyelesaikan masalah sehari-hari itu tujuannya. Untuk apa sih gitu ya? Kompetensi ini sebagai tindak lanjut pembelajaran. Nah, ini tadi yang pertama tadi apa sih yang perlu diintervensi khusus gitu kan? Kalau siswanya belum bisa apa-apa tadi, hanya cuma sekedar membaca. Nah, ini tadi yang pertama dari segi kebutuhannya, dari segi cara formalnya, struktur belajar dan pendekatannya. Ini tadi ya perlu pembinaan secara pendekatannya siswa yang jika dikasih level 1 pun masih salah gitu loh. Soalnya sama, teksnya nanti sama seperti tadi yang bahasa Indonesia, teksnya sama, tapi jenis pertanyaannya yang berbeda. Jadi di situ, jadi nanti siswa, misalkan siswa A dikasih pertanyaan ini teksnya sama-sama teks informasi seperti yang kayak tadi saya contohkan, tetapi di level 1 dia masih salah juga gitu loh. Nah, itu yang kita perlu intervensi khusus. Nah, ini setelah yang dasar nih berarti misalkan level 1 sudah bisa dinaikkan atau sudah dikasih 1 berarti dianya sudah bisa yang pertama berarti dasarnya sudah gitu ya. Misalkan yang tadi informasi sudah bisa gitu ya, itu masuk sudah. Selanjutnya nih, yang cakap, kapan siswa dikatakan cakap. Nah. Jadi dia sudah bisa menerapkannya gitu ya dari informasi yang diperoleh. Nah, kalau ini kalau mahir itu berarti sudah bisa mengintegrasikan beberapa gitu. Jadi dia bisa dikatakan mahir. Untuk ini saya akhiri dulu. Sekian, terima kasih untuk pemaparannya dulu. Nanti ada yang mau ditanyakan silahkan. Sambil nanti kita bisa bergabung di ini portal guru belajar. Nah, sudah beberapa kali saya share linknya. Ini untuk sementara. Halo. Itu nanti di-share aja tuh Bu Anai. Apa namanya? Materinya. PowerPoint-nya tuh. Oke, nanti saya share. Ini paling tolong nggak bisa isi dulu dibaca-baca daftar nanti, Bang. hadirnya. Daftar hadirnya ada di chat. Ada daftar hadir kah? Ada daftar pakai hadir yang di satu chat. aja. Ya, ini saya share di link chat di chat. Nah. Ini agak rendah nanti bisa ke sekolah teman-teman. Jadi nanti bukan hanya sekedar ini ya, bukan sekedar apa istilahnya, bukan sekedar ini, bukan sekedar ini apa yang namanya sosialisasi seperti ini. Nanti saya dampingi gitu. Saya dampingi untuk pengaksesannya gitu. Jadi nanti saya akan mendampingi teman-teman yang akan mengikuti bagaimana caranya dari awal, dari pendaftaran sampai kalau bisa sampai post-test saya bisa mendampingi. Walaupun saya tidak dapat 100 di post-test, padahal sama jawaban post-test itu istilahnya minta ambil kemarin, tapi masih ada yang salah juga. Tapi saya rasa ilmunya yang penting. Yang penting di atas 70 dia sudah dikatakan tuntas. Ada yang ditanyakan? Yang penting dicatat dulu akun belajar ID-nya plus password-nya gitu. Tapi kalau sudah pernah masuk di situ, seperti kita sudah PKP kan Bu Mala, Pak Maman, saya rasa itu masih ingat itu. Itu tersimpan. Kalau kita pernah nyimpannya, nge-save-nya di Google itu ngebukanya lebih gampang. Bu Anai. Iya. Kalau ini kan programnya Kemendikbud ini Bu, artinya kan semua guru harus bisa menguasai sebenarnya, karena kan tujuan akhirnya nanti begitu. Iya, tujuannya dengan makanya tadi walaupun guru yang udah punya akun ya saya harus tetap istilahnya mengimbaskan dengan menginformasikan apa sih itu asesmen nasional. Iya. Artinya kan ada kesamaan di saat kita masuk ke kelas harus sama semua sebenarnya, karena tujuannya akhirnya kan asesmen itu nanti.
Iya, Nah kalau beda-beda bagaimana nanti kira-kira? itulah. Yang Makanya, repot ya kan? Mau ah, tidak mau ya sambil lah. Mau ya katakan makanya bahwa ini berharap. Kirim link anunya absennya dulu Mbak di WA. Aku nggak bisa di chat nih. Oh, nggak bisa di chat sebentar ya. Nggak ada muncul chatku di sini. Ya, sebentar. Saya coba ini di Telegram. Saya coba di Telegram, nanti saya teruskan di ini. Soalnya lagi nggak buka ini. Bentar saya teruskan, ini masih saya teruskan di Telegram. Halo, Jadi, ya, ya. kemarin itu maaf saya nggak sempat tadi kan pagi tadi karena lewat juga jaringan baru bisa bergabung. Waktu yang kita Zoom sama Kemendikbud nanti penjelasannya saya juga terlambat karena kemarin itu kan lewat juga berusaha jaringan. Cuman saya menangkap sedikit bahwa AKM ini nanti dia berupa hasil akhirnya berupa tes baik peserta didik maupun guru ya, yang mana hasil tes tersebut itu sebenarnya tidak mempengaruhi kepada kelulusan anak. Nah, baik juga dengan guru tidak mempengaruhi ke dalam kompetensi. Cuman kalau saya tangkap bahwa AKM itu sebenarnya dia sebagai pemetaan saja, kemana sampai mana pendidikan di masing-masing daerah itu. Nah, kayaknya saya tangkap seperti itu. Jadi di situ pusat akan melihat karena kan setiap tingkatan daerah kan berbeda-beda. Ya, Ya iya kan? itu ini saya coba share ulang ya. Di ini tadi di tujuan. Memang kalau yang AKM ini dia berpacu kepada matematika dengan literasi ya. Di situ. Pelajaran itu yang lebih prioritas. Bukan itu aja. Jadi dia asesmen nasional, nanti saya share ulang, jadi terdiri dari AKM tadi sendiri, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi ada 3 macam. Jadi dia 2 hari, itu hari pertama itu nanti literasi dan survei karakter, hari kedua itu numerasi dan survei lingkungan belajar. Nah, jadi ada dua hari. Jadi dia ada 3 macam gitu. Jadi AKM. Jadi di dalam asesmen tadi ada 3 macam, yaitu ada AKM sendiri, ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, jadi nanti di contohnya gini. Ya, kalau di sini di kitab BIMTEK nanti tidak ada yang namanya contoh dari survei karakter seperti apa, contoh dari survei lingkungan belajar itu tidak ada gitu ya. Survei tapi ada sedikit penjelasan di situ kalau nanti ada beberapa ininya literasinya. Jadi untuk survei belajar itu kemarin namanya pernah kita diuji coba soal non akademik. Nah, sama survei lingkungan belajar itu kalau nggak salah Bu Kepsek sempat menjawabnya ya Bu, sampai ke anggaran ya Bu ya. Nah, di situ jadi semuanya jadi terlibat, makanya di sini yang terlibat adalah seluruh satuan pendidikan. Memang tujuannya bukan untuk evaluasi untuk kelulusan siswa, bukan. Bukan itu. Jadi tujuannya tadi sudah saya sampaikan apa tujuan dari asesmen nasional. Nanti saya share ulang ininya, materinya di grup nanti. Jadi itu tadi bagaimana caranya kita menanamkan pemahaman apa sih gitu ya. Tujuan dari asesmen nasional itu ini yang pentingnya itu tadi kata Pak Rudi, menyatukan tadi perbedaan ini tadi pemahaman tadi. Nah, jadi itulah tadi tujuannya. Jadi ya nantilah kita pelan-pelan sambil dibuka sambil ini Bu Mala ini kan sudah mulai yang ini angkatan 2 ya. Bu Asmi, Susmihara Asmi sudah daftar yang angkatan 2. Nah, untuk teman-teman yang di sini bisa nanti ikut yang di mulai angkatan 3 sampai angkatan 11. Kenapa saya milih yang pertama ini nanti aja gitu ya. Tapi kata ini masukan dari suami, pilih aja angkatan pertama, pas kebetulan kita juga pas isolasi, pas karantina mandiri di rumah kan ibaratnya sudahlah langsung aja lebih cepat lebih baik gitu ya. Nekat aja gitu padahal kan belum ada pengalaman tuh kan. Jadi ini gimana kayak sejenis pelatihan ya? Iya, BIMTEK-nya mandiri, kita baca aja Bu Mala. Ini saya coba share ya.
Saya coba share lewat ini, saya lewat nggak ada punya bayangan apa sih dan istilahnya walaupun sedikit, cuman ya tadi sudah saya jelaskan dari awal materi saya ya karena Bu Mala lambat masuk tadi kan. Saya sudah jelaskan apa-apa. Jadi yang saya jelaskan tadi dari awal tadi itu sebagian besar adalah materi dari ini. Ini saya coba buka lewat HP ya. Nah, ini di linknya ini kebetulan ini sudah saya masukkan di sini. Ini link yang akun belajar, guru belajar ya. Ini masuk di kementerian yang guru belajar di sini. Nah, ini karena kita lambat informasi masa pandemi kapal ini sudah lewat semua ya. Jadi ini yang, nah di sini dia asesmen kompetensi minimum. Ini saya buka lewat HP biar enak yang punya HP ya. Kalau link yang saya bagikan langsung di sini. Nah ini kebetulan nanti itu dilihat kalau saya sudah menuntaskan 100% untuk ininya. Nah ini materi-materinya Bu Mala. Nah ini tadi saya bilang, nah tuh masuk gunakan nomor UKG Guruku ID katanya itu. Jadi yang nggak punya nggak bisa masuk. Berarti kita menggunakan waktu yang kemarin itu ya, yang di PKP, yang kita UKG semuanya pakai ini maksudnya. Begitu juga passwordnya berarti ya? Sama persis. Oke. Nah ini saya coba ya, ini nih nanti di situ kalau ini itu tadi. Nah. Ini khusus katanya. Saya nggak bisa buka lagi nih. Kemarin masih saya bisa buka tuh ngopi materi. Bu Anai, saya pamit ya. Mau jalan Bu. Oke. Ya mau ke sekolah ya. Saya juga mau ke sekolah habis ini nanti. Sudah siap-siap kok. Oke lah. Iya. Takutnya hujan lagi nanti ini reda. Ya, silakan. Oke lah. Ya Bapak Ibu, nanti sambil saya ini dampingi, kalau Bu Mala mau langsung ke yang ketiga nanti berarti harus pengimbasan. Tapi nggak usah pusing, kan masih ada teman dan mesti harus di video seperti ini. Mau direkamnya nanti langsung misalkan tatap muka bersebelahan begitu nggak masalah. Nggak mesti harus pakai online begini karena situasi dan kondisi ya. Ini kebetulan. Nah. Bagaimana, Bu Mala? Nanti ada. Jadi gimana nih? Sekolah? Kita harus sekolah kah? Apanya? Soalnya, enggak, menurut saya gini, kalau seumpamanya kita rapat begini, kurang serak sih, kurang puas ya, kurang puas. Ya, nanti makanya ini masih sosialisasinya, jadi ini masih masuk mengajak, nanti ada pendampingan gitu. Ada pendampingan, jadi bukan habis ini dilepas gitu saja enggak gitu. Jadi ada pendampingan. Saya penasaran, sebenarnya sih saya penasaran gitu nah, kan artinya itu tadi jawabannya waktu ditanya sama kementerian ada surveinya. Kalau pas dengar asesmen nasional apa gembira paling tinggi ya betul, penasaran paling tinggi. Bu Mala ikut kemarin waktu webinar? Ikut, cuman kemarin itu lagi jaringan. Jadi sekitar jam 10 ke atas gitu. Nah, apa sih makanya aku bilang asesmen kompetensi minimal. Nah, apa sih sebenarnya itu? Nah, aku pikir gini, karena ini kan anakku kelas 3, otomatis kan ada korelasi enggak antara yang ini dengan ujian nasional gitu. Nah, itu rasa keinginan tahu itu tinggi, makanya itu tambah lagi dirimu, tapi ya oke lah, kira-kira yang penting kita dibimbingnya Pak. Ya ketemu di sekolah nanti bisa sambil ini. Ya, dan juga kebetulan aku password dengan NUPTK. Jadi yang kemarin itu aku enggak nyimpan, adanya di kita, file kita. Anda coba nanti dibuka aja di situ, nanti kita lihat. Bisa kadang tersimpan sudah di Google. Kalau begini nih, saya coba masuk di sini ya. Coba saya share screen. Tapi ini orang Tanjung Selor ini ada yang mau ke sekolah kah? Itu Bu Irpa mau ke sekolah.
Sama siapa? Bosan enggak? Bosan enggak? Nah, tahu busung ke sekolah enggak busung? Kalau orang Tanjung Selor cuman dia sendiri, aku enggak. Itu busung. Tuh busung sudah di tambangan sepertinya. Tambangan. Ya. Sedang. Oke, Bapak Ibu, kalau begitu kita ketemu di sekolah kalau begitu. Insya Allah menyeberang. Ya. Kalau Kita ketemu di sekolah. Pak Tar sudah di sekolah, Kak Pak Tar? Oh, Pak Tar masih di tambangan. Oh, sudah di sekolah, Pak. sekolah kayaknya tuh. Ya, saya tutup dulu ya. Oke, saya akhiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.